Selamat pagi dan selamat datang pada para hadirin dan tamu undangan dalam Seminar Nasional Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia dengan tema PSAK 118 dan pelaporan keuangan, transparansi, implementasi, dan reformasi praktis. Kepada para hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sinta Bersetia, ST Yang saya hormati Ketua DPP ADAI Bapak Dr. Arfan Ihsan yang saat ini berhalangan hadir dan diwakili oleh Wakil Ketua DPP ADAI Prof. Dr. Istianingsih MSI, Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek Universitas Mercu Buana Ibu Dr. Erna Setiani MSI, Bapak Ibu Dewan Penasehat, Wakil Ketua dan Pengurus DPW ADAI DKI Jakarta, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mercu Buana Ibu Dr. Nurul Hidayat MSIAK, narasumber kita pada pagi hari ini yang sebentar lagi akan kita panggil ya untuk sama-sama nanti kita mendengarkan beliau, Profesor Dr. Ahalik, AK CPA, CPS AK, CPME, CA, QRMA, Ibu Profesor Dr. Wiwi Utami yang juga telah hadir, serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa peserta seminar yang telah hadir, yang kami hormati dan kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti seminar nasional yang diadakan oleh Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia dengan tema PSAK 118 dan transformasi pelaporan keuangan, tantangan, interpretasi dan implementasi praktis. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Sinta Bersetia yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya seminar dari awal hingga akhir. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan akan memberikan manfaat serta wawasan untuk kita semua. Seminar ini diselenggarakan sebagai wadah diskusi dan pertukaran gagasan terkait adanya standar akuntansi baru yang implementasinya akan meliputi dunia akademik dan terutama di konteks profesional untuk perusahaan, auditor, dan konsultan yang insya Allah relevan dan kontekstual untuk kita dalami bersama, baik dari perspektif akademik maupun praktik. Tanpa berlama-lama, sebelum saya membacakan CV, kita undang terlebih dahulu Profesor Dr. Ahalik AK CPA, CPS AK, CPME, CA, QRME untuk naik ke atas panggung. Silakan, Prof. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan susunan acara secara singkat dan profil narasumber kita. Seminar ini akan dimulai dengan penyampaian materi oleh narasumber Prof. Dr. Ahalik AK CPA, CPS AK, CPME, CA, QRME, dan setelah itu akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya saya juga akan membacakan profil beliau. Prof. Dr. Ahalik adalah akuntan publik di KAP MGN, partner di kantor jasa akuntan KJA ahli, konsultan, trainer, dan dosen di bidang akuntansi dan keuangan. Kemudian juga komite audit di salah satu BUMN di Indonesia, yaitu Airnav Indonesia. Kemudian beliau juga guru besar bidang akuntansi keuangan di Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya atau SWINS, dan juga pada waktu di beberapa universitas dalam dan luar negeri. Karya beliau saat ini sudah sangat banyak sekali ya, Prof.
di bidang akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan PSAK terkini berbasis IFRS. Kemudian juga untuk adik-adik mahasiswa nih yang ingin belajar akuntansi ya lebih dalam, lebih luas lagi, Prof. Ahali juga punya akun YouTube aktif ya Prof, aktif sekali. Jadi bisa diikuti nanti melalui akun YouTube-nya beliau yang membahas mengenai IFRS ya dan berbagai topik lainnya. Kemudian channel YouTube-nya nanti bisa diketik Prof. Dr. Ahali CPA. Kemudian beliau juga menyelesaikan doktoral programnya dalam manajemen accounting tahun 2021 di Persada Indonesia IAI University. Kemudian juga beliau telah membuat banyak penelitian dan publikasi. Beliau juga sebagai konsultan dan trainer di berbagai perusahaan BUMN, kemudian juga di pemerintahan dan private company, ya, serta di luar negeri juga nih Prof, dan juga pengalaman mengajar di universitas luar negeri seperti di Berlin University. Baik, untuk itu kita akan meminta Prof. Ahali untuk memaparkan. Prof, saya juga mohon maaf kalau tidak menyiapkan pantun nih, jadi gak ada yang bisa teriak cakep-cakep ya, karena alhamdulillah yang hadir sudah cakep semua. Baik Prof, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Dr. Sinta ya, yang telah memaparkan atau memperkenalkan diri saya. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Dwi Utami, guru saya waktu saya berkuliah di FEB UEB ya. Juga terima kasih Ibu Dr. Nurul ya telah mengundang saya untuk menjadi pembicara di sini ya. Lalu untuk Bapak Ibu dosen semuanya di sini, rekan-rekan yang saya cintai dan saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, dan juga nanti untuk DPP ADAI ya, ADAI Wilayah Jakarta ya, yang nanti silakan dilantik. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita akan mulai saja untuk seminar kita untuk hari ini ya. Jadi judulnya itu adalah PSAK 118, yaitu terkait dengan penyajian dan ungkapan dalam laporan keuangan. Nah, jadi PSAK ini Bapak Ibu, ini nanti akan berlaku efektif tahun depan ya, tahun 2027. Ini kita udah tahun 2026, udah Februari, beberapa bulan lagi ini akan efektif ya. Oke, jadinya perlu dipersiapkan dari sekarang ya, karena ya persiapan itu nanti kan akan menyangkut juga, karena kan nanti pada saat suatu PSAK baru itu kita akan apply gitu ya, itu kan nanti akan berlaku retros ya, retrospektif, berarti artinya berlaku surut ya. Jadi seolah-olah dari tahun 2026 ini sebenarnya sudah harus kita terapkan gitu ya. Oke, jadi nanti penyajian laporan keuangan 2027 harus disandingkan dengan tahun 2026 ya. Oke, jadi seolah-olah dari tahun 2026 itu kita sudah menerapkan standar baru ini ya, jadi berlakunya retros gitu ya, retrospektif ya, sama seperti halnya dengan SAK yang juga adalah SAK baru gitu ya, jadi berlakunya itu nanti surut. Nah, ini sangat penting kita sebagai salah akademis juga gitu ya, untuk nanti menjelaskan kepada mahasiswa kita ya, bahwa nanti yang ada di dalam buku teks saat ini itu mungkin nanti sudah tidak lagi relevan, karena nanti mungkin ada buku baru gitu ya, akan diperbarui. Kalau biasa kita mungkin pakai KISO ya, nanti harus diperbarui itu ya, karena nanti yang kita pakai adalah yang standar akuntansi yang Indonesia ya, di tahun 2007 nanti ya. Oke, next. Nah, ini kita lihat, ini adalah laporan keuangan yang sebelumnya, yang saat ini sampai saat ini kita pakai ya, ini adalah before. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di sini laporan laba rugi ya, income statement, ini yang saat ini kita gunakan ya. Nah, dalam laporan laba rugi itu kadang kalau kita pakainya versi buku Amerika gitu ya, lalu kita menggunakan versi buku Eropa, atau mungkin bukunya yang terbit di Indonesia, yang penulisnya adalah penulis Indonesia, itu kadang ada perbedaan ya dalam laporan laba ruginya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di
Di sini saya ambil dari salah satu buku terbitan yang biasa kita pakai dalam buku teks di Indonesia gitu ya. Ini saya ambil dari bukunya Giso. Kalau Giso itu kan dia referensinya ke Amerika, ya. Oke, dan ini saat ini kita gunakan. Sebelumnya jadi seperti ini. Nah, jadi kita lihat dulu yang lebih besarnya ya. Before-nya seperti ini. Ini income statement. Nah, di sini biasa ada penjualan, lalu dikurangi dengan cost of goods sold gitu ya. Lalu di sini ada gross profit. Ya. Lalu berikutnya seperti biasa ada selling expense ya. Oke, nextnya lalu ada administrasi, ada biaya administrasi. Nah, di sini kita akan dapat. Nah, di sini kan biasanya di sini kita akan tulis namanya operating income, betul nggak? Gitu ya. Oke, setelah gross profit lalu ada biaya-biaya operasi. Biasanya setelah itu kita namakan dengan laba usaha gitu kan, ya, atau operating income. Ya, baru setelah itu ada lain-lain gitu kan, ada lain-lain. Nah, di sini ada lain-lain, misalkan ada pendapatan dividen, ada rent revenue, ada pendapatan sewa, ada lagi apa? Lalu keuntungan dan penjualan aset tetap. Ya, nah di sini kita akan dapat. Nah, di sini baru income from operation dibilang gitu kan, gitu. Nah, biasanya ini lain-lain, baru setelah itu kita akan dapat di sini adalah laba sebelum pajak, berarti gitu kan. Oke. Jadi versinya itu bisa beda-beda. Ya, jadi versi laporan keuangan itu income statement itu bisa yang seperti ini atau bisa ini adalah nanti dibilangnya lain-lain. Ini berarti kalau ini dibilang operating income, ini lain-lain baru dapat income from operation, betul kan? Gitu ya. Oke. Baru dapat laba sebelum pajak setelah itu. Jadi setelah dikurangi lain-lain, laba sebelum pajak baru dikurangi pajak baru dapat net profit. Nah, jadi bervariasi gitu loh. Ya, ini adalah buku yang biasa kita pakai. Ini adalah versi Amerika punya, biasa ISO pakai yang begini. Ya, tapi kalau yang biasa kita pakai di Indonesia, ya, setelah laba kotor, biaya operasi dapat operating income, baru dikurangi atau ditambah dan lain, baru setelah itu kita akan dapat laba sebelum pajak gitu kan. Nah, itu versinya banyak punya gitu ya, versinya itu banyak. Oke, jadi versinya itu yang banyak sih, dua itulah gitu ya, ada dua versi seperti itu. Nah, untuk yang ini jadi nanti dari Dewan Standar itu nanti mau diseragamkan, ya, mau diseragamkan. Karena gini, mungkin menurut perusahaan A, operating income itu adalah yang begini, yang seperti ini. Tapi menurut perusahaan B, operating income itu adalah yang nggak termasuk, misalkan di sini kan operating income-nya termasuk lain-lain, betul nggak? Gitu ya. Sementara di perusahaan lain operating income-nya nggak termasuk yang lain-lain. Nah, itu kan memunculkan suatu tidak seragaman. Ya, jadi ada ambigu gitu loh. Operating income kamu sama operating income saya berbeda gitu. Yang satu termasuk lain-lain, yang satu lagi nggak masuk lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti di PSAK yang baru itu akan diseragamkan supaya deskripsi dari operating income itu jelas antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Jadi nanti laporan keuangan itu bisa comparable gitu ya. Karena kan salah satu ciri dari laporan keuangan yang andal itu kan bisa di-compare gitu ya. Oke, jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dengan perusahaan yang sama tapi dengan tahun sebelumnya itu bisa di comparability lah kalau kita bilang ya. Itu adalah salah satu ciri khas atau kualitatif ya, kualitatif dari laporan keuangan. Nah, ini nanti dalam PSAK 118 ini akan diluruskan ya supaya tidak terjadi perbedaan istilah gitu ya. Next, kita lihat lagi tadi before-nya. Nah, jadi PSAK 118 ini dia akan menggantikan PSAK kalau kita bilang PSAK 1. PSAK 1 kan berarti PSAK 201 ya berarti ya. PSAK 201 sekarang namanya dia akan menggantikan, nah ini akan berlaku efektif 1 Januari 2027. Ya, jadi ini adalah memang topik ini adalah topik yang kekinian lah berarti gitu ya. Terima kasih Bu Nurul ya sudah membawakan topik ini gitu ya untuk teman-teman semua. Nah, ini akan menggantikan PSAK 1 nantinya ya. Atau sekarang kita bilang PSAK 201. Oke. Berikutnya boleh diperkenalkan secara dini. Mungkin teman-teman yang dari KAP mungkin tahun 2026 ini udah mulai diterapkan boleh. Jadi nanti ya laporan keuangan yang klien Bapak Ibu itu akan menjadi role model mungkin gitu ya. Oke, kalau udah bisa diterapkan sekarang tahun 2026. Ya, jadi boleh diterapkan secara dini ya. Nextnya persyaratan baru ini meliputi. Nah, sekarang yang akan diseragamkan itu yang mananya? Ya, yang akan diseragamkan itu adalah nanti akan ada total
subtotal kategori baru yang diwajibkan untuk seluruh pendapatan dan beban yang dimasukkan dalam laporan laba rugi. Jadi intinya adalah dalam PSAK ini adalah kita mau diseragamin, ya, supaya definisi operating income itu perusahaan A dengan B itu sama, gitu ya. Oke. Definisi misalkan laba sebelum pajak sama, gitu ya. Oke. Jangan sampai satu perusahaan lain-lain masuk operating income dan seterusnya. Ya, jadi mau diseragamkan. Oke. Ungkapan tentang ukuran kinerja ini juga ada satu lagi, ya, yang topik baru, yaitu tentang yang namanya kita bilang ukuran kinerja yang ditetapkan manajemen, ya, atau kita singkat nanti UKDM gitu ya. Oke, ukuran kinerja yang ditetapkan manajemen, ya. Oke. Ini adalah hal yang baru, nanti kita akan bahas lagi setelah kita bahas terkait yang tadi laporan laba rugi, ya. Oke. Peningkatan panduan dalam pengelompokan dan lokasi informasi, atau kalau ini sebenarnya nggak terlalu baru ya, masalah agregasi dan disagregasi tentang pengelompokan dan juga tentang pemisahan. Nah, jadi amandemen ini telah dilakukan terhadap standar akuntansi IFRS lainnya. Jadi kalau misalkan suatu standar itu berubah, maka dia akan mengakibatkan standar lain juga berubah. Karena kan akuntansi itu kan sifatnya pervasif gitu ya. Jadi nggak bisa standar akuntansi itu berdiri sendiri, nggak bisa. Ya, dia harus melibatkan standar-standar lainnya. Jadi nanti akan ada konsep pervasif. Ya, ibaratnya kalau suatu istilah berubah aja, standar yang lain juga harus berubah gitu kan? Karena kan antara standar satu dengan standar lain itu kan saling berkaitan. Ya, jadi nanti akan ada kaitan juga dengan standar-standar lainnya, yaitu IAS 7. Ya, IAS 7 itu apa? IAS 7 itu adalah laporan arus kas. Lalu juga ada IAS 33, yaitu earning per share. Ya, oke. Ada juga nanti IAS 34 atau interim financial reporting. Nanti juga nanti akan terimbas, ya, sedikit dengan adanya perubahan dalam PSAK ini. Ya, ada PSAK baru. Ya. Beberapa persyaratan yang sebelumnya termasuk dalam IAS 1 atau PSAK 201 telah dipindahkan ke IAS 8. Jadi nanti PSAK 1 itu atau PSAK 201 akan dicabut. Ya. Nanti itu nanti berkas-berkasnya itu ada bagian materi yang masuk PSAK 118 gitu ya. Oke, ada juga yang masuk nanti ke PSAK 208. Jadi kayak dipecah gitu ya. Oke, jadi PSAK 1 itu dicabut, ya. Ada materinya masuk ke PSAK 118, ada materinya masuk ke PSAK 208. Ya, kalau kita bilang dulu adalah PSAK 25. Nah, oke, mungkin teman-teman di sini ada yang agak bingung gitu ya. Ada istilah IAS, ada istilah IFRS. Kalau PSAK 118 ini kan sebenarnya dia adalah IFRS 18 gitu ya. Oke. Ya, ada yang namanya IFRS, ada yang namanya IAS. Nah, itu sebenarnya sama aja. Ya, tapi itu adalah kalau IFRS itu berarti adalah dia produk murni dari Dewan Standar yang ada di Inggris. Ya, itu adalah IFRS. Ya, kalau diadopsi di Indonesia itu berarti nanti nomor PSAK-nya dimulai dari nomor 1. Ya, misalkan tadi IFRS 18 diadopsi di Indonesia berarti nanti jadi PSAK kan? PSAK-nya berarti nomornya dari nomor 1. Jadi kalau dia adopsi dari IFRS dimulai dari angka 1. Jadi berarti PSAK berapa? PSAK 118 gitu ya. Jadi dari IFRS 18 diadopsi jadi PSAK 118. Kalau IAS itu berarti dia adalah produk kerjasama Dewan Standar antara di Amerika dengan di Inggris. Jadi dia adalah produk kerjasama. Ya, itu namanya IAS. Kalau di IAS itu nanti diadopsi di Indonesia itu dimulai dari PSAK nomor 2. Ya, misalkan PSAK berapa? Misalkan di sini PSAK IAS 1 gitu ya, misalkan gitu ya. IAS 1 oleh Indonesia berarti diadopsi menjadi PSAK karena dia dari IAS nanti dimulai dari nomor 2 gitu ya. Maka PSAK 201 gitu. Ya, IAS 1 menjadi PSAK 201 karena kalau depannya 2 berarti dari IAS. Kalau depannya 1 berarti dari IFRS gitu ya. Oke, itu penomoran terbarunya. Oke. Kita next. Nah, ini tadi ya, penerapan retrospektif itu diwajibkan. Jadi nanti seolah-olah walaupun dia berlakunya 2027 gitu ya, seolah-olah dari tahun 2026 itu sudah diterapkan. Ya, karena nanti pada saat 2027 ya kita harus melakukan perbandingan dengan tahun 2026. Ya, karena laporan keuangan itu kan nggak bisa cuma setahun gitu ya. Jadi harus ada comparable-nya dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi nanti 2026 pun sudah harus menerapkan PSAK ini berarti. Ya, jadi walaupun berlakunya tahun depan, tapi nanti laporan keuangan pembandingnya itu adalah sudah menerapkan PSAK yang baru ini. Ya. Next. Nah, IFRS 18 atau
atau PSAK 118 ini membawa perubahan dan spesifikasi yang signifikan ya pada penyajian laba rugi, terutama dengan memperkenalkan kategori pendapatan dan beban serta subtotal baru. Ya, tadi kan tujuan utamanya tadi apa? Pertama, kita mau menyeragamkan, betul kan? Ya, jadi nanti laporan laba rugi itu akan seragam. Ya, tidak ada perbedaan antara perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Jadi mau diseragamkan, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau Bapak Ibu ingat laporan arus kas itu kan ada 3 aktivitas, betul kan? Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. Nah, nanti di laporan laba rugi juga gitu. Jadi dia akan mirip-mirip dengan laporan arus kas. Ya. Jadi ada operatingnya, ada investingnya, ada financingnya. Jadi urutannya seperti itu. Ya, jadi operating dulu, ya, lalu investing, lalu financing. Ya, nah seperti itu. Jadi ingat aja laporan laba rugi nanti akan mirip-mirip ya aktivitas itu dengan aktivitas laporan arus kas. Ya. Oke, kita lihat di sini kategorinya nanti ada operating, ya, ada investing, ada financing, lalu ada pajak dan ada discontinued operation. Kita lihat di sini, ya. Oke, jadi kategorinya nanti adalah ya. Kategorinya nanti kita lihat kategori itu tadi ada operating, investing, financing, baru pajak, baru discontinued operation. Ya. Lalu nanti kita juga akan melihat bagaimana ada perusahaan-perusahaan yang ibaratnya bertujuan khusus. Ya, jadi nanti akan dibedakan juga. Jadi gini, kalau perusahaan-perusahaan itu kan ada yang memang sesuai dengan industrinya gitu ya. Jadi nanti di sini yang sesuai dengan industrinya itu misalkan perusahaan-perusahaan bank dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya reksadana itu nanti akan dibedakan sedikit. Ya, jadi misalkan gini. Kalau biasanya kan kita itu beban bunga itu kan sebagai financing, betul kan? Kalau yang perusahaan jasa misalkan gitu ya, perusahaan dagang. Beban bunga itu kan berarti financing gitu kan? Kalau di laporan arus kas. Tapi kalau bagi bank itu kan berarti operasi dong, betul kan? Ya, nah nanti akan dibedakan. Jadi pengecualiannya itu nanti ada pengaturan khusus untuk yang perusahaan khusus bank, gitu ya. Jadi ini dibilang provide financing to customer, jadi untuk bank dan juga nanti untuk perusahaan-perusahaan yang memang berinvestasi, misalkan perusahaan reksadana. Nah itu nanti akan dibedakan, gitu ya. Karena dia spesifik. Karena operating buat kita itu bukan operating, betul kan? Buat kita itu adalah financing, gitu. Misalkan di perusahaan dagang, gitu ya. Oke. Nextnya kita lihat subtotal wajib juga merupakan persyaratan baru dalam IFRS 18 dibandingkan dengan IAS 1. Ya, oke. Banyak entitas yang menyajikan subtotal tersebut. IFRS 18 hanya menentukan bagaimana subtotal tersebut harus ditentukan. Jadi ada 3 subtotal baru. Ya, jadi nanti akan ada yang namanya operating profit ataupun loss, termasuk seluruh pendapatan dan beban dalam kategori operasi. Nah tadi, jadi biar tidak ada perbedaan. Jadi yang pertama itu adalah dalam laporan laba rugi kita setelah gross profit tentunya ya. Oke. Setelah gross profit nanti di bawahnya ada beban-beban operasi. Itu nanti akan ada yang namanya operating profit atau loss. Ya. Kalau tadi di format yang sebelumnya saya tampilkan operating profit itu termasuk lain-lain, betul kan? Yang tadi versi Amerika biasa kita pakai ya. Oke. Laba operasi itu termasuk misalkan beban bunga, pendapatan dividen gitu kan. Oke. Nah, sekarang operasi aja gitu. Pure operasi saja. Ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah ada subtotal operating income. Ya. Oke, operating profit ataupun loss. Lalu yang kedua, ada subtotal yang namanya setelah ada laba operasi, setelah itu baru yang masuk yang investasi. Misalkan kita punya pendapatan dividen. Kita punya nyerap laba yang dari misalkan anak perusahaan kita. Atau dari yang asosiasi kita kan kita pakai metode ekuitas, betul kan? Yaitu kita serap labanya itu menjadi aktivitas investasi. Nah, jadi laba operasi dikurang atau ditambah dengan yang investasi itu kita akan dapat yang namanya laba atau rugi sebelum pendanaan dan pajak. Gitu ya. Oke, jadi urutannya seperti itu. Ya. Jadi setelah laba operasi lalu ditambah atau kurang dari hasil investasi kita akan dapat laba atau rugi sebelum laba atau rugi ya sebelum pendanaan dan pajak ya. Oke. Baru setelah itu baru dapatlah profit and loss ya. Oke.
termasuk seluruh pos dalam laba rugi. Nah, jadi operating category itu apa aja ya? Semua ibaratnya yang tidak termasuk investing dan financing. Nah, ini langsung aja ya. Oke. Jadi nanti financing kategori itu apa aja? Ada financing kategori itu ada berarti ya biasa ya. Kalau financing itu kan berarti misalkan kita ngutang gitu ya. Oke, kita ngutang ke bank, menerbitkan obligasi itu adalah berarti artinya financing ya. Nah, bisa juga nanti ada liability. Ya, termasuk tadi ada beban bunga ya. Kalau kita ngutang kan ada beban bunga, betul nggak? Itu berarti financing. Termasuk beban bunga karena kita apply PSK lainnya. Misalkan pada saat kita apply PSK imbalan pasca kerja itu kan ada beban bunga. Misalkan, atau misalkan kita apply PSK terkait provisi, itu kan ada beban bunga. Atau misalkan PSK sewa, sewa itu juga kan ada beban bunga, betul nggak? Nah, beban bunga itu nanti masuk ke under liability, jadi dia masuk ke financing, gitu ya. Oke, walaupun kita anggap itu kan harusnya operasi gitu kan sewa. Tapi beban bunganya nanti kalau kita menggunakan sewa pembiayaan itu nanti akan masuk ke financing, ya. Oke. Jadi nggak hanya beban bunga yang pure berasal dari utang bank, ya. Atau misalkan kita memiliki menerbitkan obligasi, ya. Nextnya, nah tadi ya. Jadi ada operating profit atau loss, ada profit atau loss sebelum pendanaan, dan setelah itu baru pajak, baru kita akan dapat profit kan. Oke, ini saya lewatin aja ya. Nah, ini adalah line yang baru dalam laporan laba rugi kita. Nah, ini adalah kita lihat biasa ya, kita punya revenue, lalu dikurangi dengan COGS, dapatlah gross profit, lalu dapat di sini ada other operating income, ada selling expense, R&D, ya, lalu di sini ada general admin, goodwill impairment, dan juga di sini ada other operating expense. Nah, ini adalah dapatlah operating profit, gitu ya. Nah, ini adalah pure yang operating. Setelah itu, ya, nah ini bagian investasi. Misalkan kita punya pendapatan dividen, kita punya pendapatan dari anak perusahaan, pendapatan dari asosiasi, gitu ya, yang kita menggunakan metode ekuitas. Nah, ini kita akan dapat yang namanya laba sebelum pendanaan, ya, laba sebelum pendanaan dan pajak, ya. Baru setelah itu, nah inilah yang pendanaannya, beban bunga yang berasal dari utang, misalkan tadi ya, dari utang bank, beban bunga dari obligasi, ya. Lalu ada interest, nah ini tadi misalkan beban bunga dari provisi, misalkan gitu ya, karena kita menerapkan PSK lain. Nah, ini adalah termasuk di situ, termasuk juga untuk beban bunga yang dari sewa, ya. Nah, itu masuk ke kategori financing juga, ya, masuk ke kategori, ya. Oke. Di sini ada interest expense on pensiun liability. Oke. Lalu setelah itu kita, nah baru dapatkan laba sebelum pajak, ya. Baru dikurangi dengan pajak, barulah kita dapat profit dari continuing operation. Nah, jadi laba dari ya operasi yang masih berlanjut lah, seperti itu ya. Baru dikurangi atau ditambah dengan laba rugi dari discontinued operation. Jadi kalau kita punya unit bisnis yang kita hentikan, gitu ya, itu baru dikurangi di sini loss atau gain dari discontinued operation, ya. Barulah setelah itu kita akan dapat profit. Ya, nah ini adalah new itemnya ya, ibaratnya ya. Oke, jadi ada beberapa total tadi ya. Oke, operating profit, laba sebelum pendanaan dan pajak, ya. Oke, baru setelah itu pendanaannya gitu ya, financingnya, financing costnya, ya. Baru setelah itu laba sebelum pajak, ya. Laba sebelum pajak, kurangi pajaknya, baru dapatlah laba dari continuing operation, ya. Baru setelah itu dikurang atau ditambah dengan ya laba dari discontinue, baru dapat profit, ya. Nextnya, nah jadi nanti saya kawakin aja, ya. Nah nanti setelah itu kita juga akan dalam catatan laporan keuangan itu juga nanti harus kita kategorikan, ya. Jadi misalkan ada biaya-biaya yang memang sifatnya itu berdasarkan alamiahnya, misalkan ada beban depresiasi. Beban depresiasi itu kan bisa beban depresiasi aset tetap, bisa aset tetap yang dari pabrik, misal gitu ya. Ada aset tetap yang ada di kantor. Nah itu kan nanti ya kalau klasifikasinya harus dibedakan, betul ya. Oke. Kalau beban depresiasi yang ada di pabrik berarti nanti akan masuk ke COGS, betul kan? Oke. Beban aset tetap yang ada di kantor akan masuk ke operasi dan sebagainya. Ya. Nah seperti itu. Jadi nanti dalam non financial statement itu harus diungkapkan.
Ya harus di breakdown. Ya misalkan di sini beban depresiasi total berapa? X. Nah, beban depresiasi yang masuk di breakdown ke COGS berapa? Ya, ke administrasi berapa, ke bagian marketing berapa, dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi nanti harus diungkapkan. Ya, tapi kalau ini sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, karena saat ini pun kita sudah mostly sudah melakukan hal seperti ini gitu ya. Oke. Nah, nextnya, nah ini adalah kalau kita lihat. Nah, bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan? Bagaimana kalau misalkan ya perusahaannya itu adalah yang melakukan investasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama. Jadi misalkan dia adalah perusahaan reksadana, ya atau perusahaan modal ventura yang ibaratnya dia kerjaannya adalah invest saja gitu kan ibaratnya ya. Oke, invest di perusahaan-perusahaan, ya. Oke, itu nanti misalkan dia punya katakanlah deposito, ya. Dia punya deposito, jadi ada pendapatan bunga dari deposito, ya. Nah itu masuk kategori apa? Ya, jadi kalau misalkan dia adalah memang bisnis utamanya adalah invest gitu ya, investasi di perusahaan berbagai perusahaan. Nah, nanti kalau dia punya penghasilan dari deposito, ya, itu nanti akan kita lihat nih. Maksudnya secara kasus itu berarti deposito ya. Oke. Deposito itu kita lihat ke bagian 33. Kita lihat di sini bagian 33 itu apa? Bagian 33 itu ya, apakah entitas melakukan investasi pada aset keuangan dalam ruang lingkup tadi ya. Oke. Kalau dia iya, maka klasifikasi dalam kategori operasi penghasilan yang di apa nih? Dalam paragraf 34 ya. Jadi intinya kalau kita kan biasanya kalau pendapatan bunga dari deposito itu kan berarti hasil investasi dong, betul kan? Tapi buat dia karena memang bisnis utamanya adalah invest gitu ya, itu akan masuk ke operating. Gitu ya, jadi bukan lagi ke investasi. Jadi kayak ada pengecualian ya. Jadi karena bisnis utamanya dia adalah memang investasi gitu ya. Oke, maka bagi dia adalah itu adalah operating ya, seperti itu. Oke, nah itu ada pengecualian tadi ya. Oke, lalu berikutnya adalah sama juga apakah tadi kan kerjaan dia kan invest kan betul ya. Oke, invest di beberapa perusahaan. Maka kalau dia punya investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama dan juga anak jadi dari konsol. Nah, di sini apakah dia punya? Ya, kalau dia punya, di sini dia bilang kalau dia menggunakan metode ekuitas, maka dia adalah masuk ke kategori investasi. Tapi kalau dia menggunakan metodenya bukan metode ekuitas, gitu ya. Oke, maka dia karena kan dia tadi invest itu kan gunanya bukan buat mengendalikan, bukan buat pengaruh signifikan, tapi dia memang pure invest untuk dapetin dividen, betul kan? Walaupun dia punya misalkan katakanlah 60%. Biasanya kalau punya 60% kan jadi anak, betul kan? Tapi dia bukan jadi anak, karena dia memang pure cuma mau dapetin dividen, nggak mau mengendalikan. Nah itu berarti masuk kategorinya bukan investasi, tapi masuk kategorinya tetap adalah ke operasi. Ya jadi disesuaikan dengan bisnisnya dia. Ya, karena bisnisnya dia adalah kerjaan yang invest, ya berarti itu adalah operatingnya dia, gitu kan? Oke. Nah, begitu juga dengan apakah ada aset lain yang menghasilkan imbal hasil yang secara individual dan sebagian besar independen. Ya, jadi sama aja. Ya, kalau selama itu adalah memang terkait dengan bisnisnya dia, itu adalah maksudnya operating aja gitu ya. Gitu. Ya, kecuali kalau memang dia ada mengendalikan, ya. Nah, itu kan berarti bukan lagi ibaratnya kalau memang mengendalikan berarti dia bukan kayak instrumen keuangan gitu ya. Oke. Jadi di sini adalah dia memang kerjaannya itu adalah kayak reksadana, invest betul ya. Oke, dia menginvestasikan dananya ke beberapa perusahaan yang tujuannya adalah untuk dapetin dividen atau untuk kenaikan nilai pasar, betul kan? Tidak tujuan untuk mengendalikan ataupun memberikan pengaruh yang signifikan. Ya, jadi dia adalah masuk ke tetap operating. Ya. Nextnya, ya. Klasifikasi penghasilan dan beban spesifik oleh entitas yang menyediakan pendanaan juga sama juga kayak bank. Kalau bank itu berarti kalau beban bunga buat dia, misalkan deposito gitu ya, dia harus kasih bunga kepada nasabahnya. Ya, dan itu juga kalau buat kita beban bunga itu karena pendanaan itu kan berarti financing, betul kan? Tapi bagi bank itu adalah menjadi aktivitas operasinya dia. Ya, oke. Jadi disesuaikan dengan core bisnisnya dia. Ya. Oke, seperti itu. Jadi ya untuk pengecualian terkait dengan aktivitas bisnis bank maupun tadi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang reksadana. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kategori investasi ini sama nih saya lewatkan aja ya. Oke, ini nggak terlalu ini. Nah, ini adalah kita lihat lagi sekarang format laporan keuangan juga sekarang agak sedikit berbeda.
Ya, jadi ada pengenalan format laporan keuangan baru. Yang pertama itu adalah namanya laporan laba rugi. Nah, tadi ya, laporan laba rugi tadi yang baru itu adalah seperti ini. Kita lihat pendapatan, beban pokok penjualan HPP, laba bruto, dan tadi operasi ya. Berarti kita akan dapat laba operasi. Lalu di sini ada investasi, laba sebelum pendanaan tadi ya, dan pajak, baru dikurangi dengan pendanaannya lagi, baru dikurangi dapatlah laba sebelum pajak, dapatlah laba dari operasi yang dilanjutkan, lalu dari yang tidak dilanjutkan gitu ya. Oke, nanti dapatlah laba. Oke, ini namanya laporan laba rugi. Ya, namanya laporan laba rugi. Jadi nanti ada yang namanya laporan keuangan lengkap itu namanya laporan kinerja namanya. Ya. Kan biasanya laporan keuangan lengkap itu adalah laporan laba rugi dan OCI gitu ya, penghasilan kompresif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan aruskan. Nah, sekarang istilahnya namanya laporan kinerja. Laporan kinerja itu ada dua, laporan laba rugi dan laporan, nah itu tadi ya. Nah ini ya, entitas menyajikan kinerja keuangan baik sebagai satu laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain tunggal. Nah, yang selama ini adalah kita pakai tunggal, gitu ya. Laporan namanya laporan laba rugi dan OCI gitu ya. Oke, setelah laba, bawahnya ada aset kompresif income, ya. Oke. Atau laporan laba rugi dan penyajian kompresif terpisah yang dimulai dari laporan laba rugi. Jika opsi ini yang dipilih, laporan laba rugi disajikan mendahului laporan penyajian penghasilan kompresif. Jadi nanti ada dua part gitu ya. Oke. Kalau yang biasa kita gunakan kan adalah tunggal. Ya, kalau tunggal kan laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Tapi kalau mau dipecah bisa. Dipecah itu pertama laporan laba rugi dulu. Yang kedua adalah laporan penghasilan kompresif. Ya, itu yang kedua. Nah, ini format yang keduanya. Nah, ini setelah laba itu kan biasa ya diatribusikan ke pemilik induk sama ke non controlling interest. Nah, ini adalah laporan laba rugi nih, terusan tadi ya. Oke. Lalu berikutnya, nah ini laporan penyajian penghasilan komprehensif. Nah, jadi ini bagian yang keduanya. Ya kalau mau dibikin dual tadi, jadi ada yang boleh tunggal, ada yang dual, gitu ya. Nanti disebut dengan laporan kinerja. Laporan kinerja itu bisa tunggal, bisa dual. Ya, nah kalau dua berarti bawahnya lagi kita buat laporan penyajian penghasilan komprehensif. Jadi labanya itu dimasukin tadi yang dapat dari laporan laba rugi ya, baru setelah itu baru OCI-nya, gitu ya, ada komprehensif income. Ya, jadi so far itu ada 5 transaksi yang menghasilkan OCI ya. Ya, ada komprehensif income. Ya, OCI itu kan sebenarnya adalah laba atau rugi yang belum direalisasi. Ya, oke, laba atau rugi yang belum direalisasi karena kita nge-reverse ke nilai pasar gitu kan. Oke, misalkan harga pasar saham naik, ya, ada perubahan asumsi aktuaria, ya, lalu ada selisih kurs yang dari translasi, ya, dari lindung nilai dan juga dari revaluasi aset bertahun. Ya, itu adalah yang menimbulkan OCI. Ya, laba atau rugi yang belum direalisasi. Nah, setelah itu sama juga ya. Setelah itu ini OCI laba lalu ditambah dengan atau dikurangi dengan OCI ya. Oke, dapatkan kita yang namanya total penghasilan komprehensif. Ya. Oke, jadi sebenarnya ini cuma dipecah dua aja gitu ya. Yang tadinya laporannya tunggal, sekarang bisa dibikin dua versi gitu ya. Oke, terpisah jadi laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif. Seperti itu. Ya, bikin dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dapatlah penghasilan komprehensif total. Nah, ini juga sama ya. Penghasilan komprehensif total itu adalah tadi ya, laba ditambah dengan OCI ya. Dapatlah nanti kita bagikan pada berapa untuk induk, berapa untuk yang non controlling interest ya. Oke. Nah, itu adalah yang untuk buah. Nah, sekarang untuk laporan posisi keuangan sebenarnya tidak berubah, sama aja ya. Laporan posisi keuangan IFRS 18 tidak banyak mengubah penyajian dalam neraca atau laporan posisi keuangan dibandingkan dengan biasa. Oke, jadi ini hanya mensyaratkan penyajian laporan posisi keuangan di mana aset yang saja dipisahkan dari aset atau yang nah ini kalau ini tidak signifikan lah ya. Ini masih sama dengan yang sebelumnya ya. Ini saya lewatkan saja karena tidak ada signifikannya. Nah, sekarang yang kedua adalah tadi terkait kategori ya. Nah, sekarang yang kedua adalah terkait dengan MPM tadi. Ya. Oke, laporan kinerja manajemen yang ditentukan atau kita bilang dengan MPM. Manajemen Defined Performance Measure atau MPM. Nah, ini adalah hal
baru ya dalam PSAK 118 ini. Ya, oke. Jadi MPM kita singkat, ya Management Defined Performance Measure. Ya, laporan kinerja manajemen yang ditentukan. Oke, apa sih itu yang dimaksud dengan MPM ini? MPM adalah ukuran kinerja yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu organisasi atau unit bisnis mencapai tujuan strategisnya. Jadi gini misalkan ya, saya kalau di laporan keuangan itu dalam annual report, kadang kan manajemen mengkomunikasikan sesuatu, betul nggak? Dia memberitahukan kinerja dia itu gimana, gitu ya. Sebenarnya kita bisa lihat di laporan keuangan, tapi kan dalam annual report kadang kita melihat, misalkan dia bilang gini, EBITDA, gitu ya. EBITDA itu kan earning before interest, tax, depreciation, amortization. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan, ada nggak EBITDA di laporan laba rugi? EBITDA, ada nggak subtotal EBITDA? Nggak ada kan? Nggak ada, gitu loh. Tapi kan EBITDA sering kita pakai kan istilah itu ya. Nah, itu apakah itu adalah ukuran kinerja manajemen yang ditentukan? Jadi gini, kadang manajemen itu dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada publik itu menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya ngambil coba dari laporan keuangan gitu loh, item-itemnya, tapi tidak ada dalam laporan keuangan itu sendiri, betul kan? Kayak EBITDA tadi, ya, oke, EBITDA, ya, oke. Atau kadang ini manajemen dalam misalnya gini, kan banyak kasus-kasus misalkan di perusahaan-perusahaan itu kan kadang mereka itu kan mau dapetin bonus, betul kan? Mereka mau dapetin bonus, mau dapetin tantim gitu ya, oke, berdasarkan laba, misalkan, ya, laba apa yang dipakai? Misalkan mereka pakainya laba, misalkan laba usaha, laba operating income, misalkan gitu ya. Nah, dalam operating income itu misalkan di dalam operating income itu ada misalkan katakanlah gini, ada di dalamnya termasuk ada goodwill impairment. Misalkan laba dia misalkan gini, kalau tanpa goodwill impairment, laba dia misalkan 1 juta, misalkan. Tapi dengan ada goodwill impairment jadi 800, misalkan gitu ya. Oke. Jadi dia melihat bisa, berarti kan sebenarnya laba operasi kita sebenarnya kalau dalam laporan keuangan 800 dong, betul nggak? Ya, tapi manajemen nggak mau, kan goodwill impairment itu kan nggak ada uangnya, nggak ada uang yang kita keluarin, berarti ya, non cash berarti gitu ya. Saya nggak mau lah jadi 800, saya mau 1 juta biar bonus saya gede, betul nggak? Gitu ya. Oke. Jadi dia menyesuaikan sendiri gitu, menyesuaikan sendiri subtotal baru ibaratnya gitu ya, yang dia komunikasikan kepada misalkan katakan kalau dia BUMN berarti ke BP BUMN, laba saya nggak 800 loh, sebenarnya harus 1 juta, betul nggak gitu ya. Dia mengkomunikasikan itu laba dia 1 juta, ya, karena dia nggak mau goodwill impairment itu masuk, kurang gitu. Ya misalkan kayak Gojek Tokopedia itu kan dia rugi karena goodwill impairment-nya juga tinggi, ya. Oke, goodwill-nya itu di impair gitu, tapi kan sebenarnya secara cash itu nggak ada, betul. Ya, sama kayak EBITDA sebenarnya. EBITDA itu kan laba operasi, tapi dia depresiasi amortisasinya maunya jangan dimasukin dong gitu, berarti gitu kan? Karena kan depresiasi amortisasi kan nggak ada uang yang keluar, betul kan? Gitu ya. Dia mau yang itu nggak dimasukin, itu karena dia kurangi labanya, betul kan? Ya, kalau EBITDA sama EBIT kan pasti lebih gede EBITDA dong, gitu ya. Karena EBITDA itu kan belum termasuk depresiasi dan amortisasi, gitu. Nah itu namanya bisa jadi itu adalah MPM, gitu. Ya, itu namanya bisa jadi itu adalah Management Defined Performance Measure. Jadi adalah subtotal yang ditentukan sendiri oleh manajemen, itu namanya MPM. Nah, MPM itu harus dikomunikasikan oleh manajemen, harus dikasih tahu. Misalkan kalau dia bilang EBITDA, harusnya EBITDA itu benar-benar EBITDA. Jangan EBITDA misalkan ada adjustment lagi misalnya. Ya. Oke, kalau dia melakukan ada adjustment lagi, misalkan tadi nggak termasuk impairment lah atau goodwill, dia harus komunikasikan itu kepada pembaca laporan keuangan. Jadi artinya PSAK 118 ini akan menjadi lebih transparan, gitu. Karena mewajibkan manajemen untuk mengkomunikasikan subtotal apa yang dia pakai, gitu. Ya, oke. Misalkan kalau dia pakai EBITDA menurut kamu itu apa gitu, misalkan, gitu ya. Oke, bisa aja EBITDA dia adalah nggak termasuk, misalkan harusnya termasuk goodwill impairment, tapi dia add back gitu loh, ya. Oke, ibaratnya kalau dulu kita masih kecil bilang nggak aci, ibaratnya gitu kan. Oke, main-main nggak aci lah, ibaratnya itu kan harusnya nggak masuk, ibaratnya gitu kan. Oke, tapi itu harus dikomunikasikan. Nah, itulah dinamakan dengan MPM. Subtotal ibaratnya yang harus dikomunikasikan supaya orang nggak salah gitu. Ya, menurut kamu menurut kamu itu apa sih? Gitu kan? Itu harus dikomunikasikan. Ya, nah sekarang kita lihat MPM itu apa? Jadi maksudnya secara
detail di dalam KSHK ini gitu ya. Jadi MPM itu adalah ukuran kinerja yang ditetapkan oleh manajemen untuk mengevaluasi seberapa baik suatu organisasi. Ya, oke. Maka tadi kalau dia cuma dilihat dari labanya aja, laba operating, ya dia nggak mau gitu loh. Karena tadi dalam laba operasi itu termasuk impairment misalnya gitu ya. Nggak acil lah ibaratnya kalau dimasukin impairment gitu kan. Oke, seperti itu ibaratnya. Ya. Ukuran ini bisa bervariasi tergantung pada fokus dan prioritas yang ditentukan oleh manajemen dan dapat mencakup berbagai aspek seperti keuangan, operasional, pelanggan ataupun inovasi. Ya. Oke. Nah, MPM sering disebut sebagai non-GAAP. Nah, betul ya, kan tadi kayak misalkan EBITDA. EBITDA itu kan dalam laporan keuangan nggak ada EBITDA, gitu ya. Subtotal EBITDA itu nggak ada. Ya, EBITDA itu kan ibaratnya istilah-istilah orang manajemen keuangan, ibaratnya gitu kan. Oke. Ya, tapi di laporan sendiri nggak ada. Nah, ini adalah kita bilang dia adalah dibilang non-GAAP. Jadi dia adalah non standar. Gitu. Misalkan tadi saya bilang operating income saya itu nggak termasuk impairment, itu berarti non GAAP. Karena seharusnya kalau dengan GAAP, operating income itu termasuk muncul impairment gitu ibaratnya gitu ya. Oke, nah seperti itu. Nah, di sini jadi bilang MPM itu adalah non GAAP measure, jadi dia bukan standar, tidak berdasarkan standar. Ya, oke. Atau alternative performance measure dalam konteks laporan. Ini adalah ukuran kinerja yang tidak diatur secara eksplisit dalam standar akuntansi seperti IFRS. Tetapi ditentukan sendiri oleh manajemen untuk memberikan pandangan yang lebih rinci atau spesifik tentang kinerja keuangan perusahaan. Ya, oke. Jadi ini adalah ukuran-ukuran spesifik yang memang ditentukan sendiri oleh manajemen dan itu harus dikomunikasikan ya kepada pembaca. Biar antara PT satu dengan PT lain bicara tentang misalkan operating income itu sama gitu ibaratnya. Ya, ibaratnya fair lah ibaratnya gitu ya. Operating income menurut saya adalah ini, misalkan gitu. EBITDA menurut saya itu adalah ini, gitu misalkan. Nah itu adalah MPM, ya. Itu harus dikomunikasi. Contoh dari MPM termasuk laba bersih, tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, waktu siklus produksi dan sebagainya. Ukuran ini membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis dan operasional yang lebih tepat berdasarkan kinerja nyata yang diukur secara kuantitatif. Ya, oke. IFRS secara eksplisit mencatat bahwa subtotal disyaratkan oleh standar akuntansi termasuk itu sendiri bukanlah MPM. Ya. Jadi kalau dia ada dalam PSAK itu bukan MPM. Ya. Jadi kalau dia ada dalam PSAK misalkan tadi laba operasi, ya itu berarti itu bukan MPM. Karena laba operasi itu disebutkan dalam standar. Ya. Laba sebelum pajak dan pendanaan itu bukan MPM. Karena dia jelas ada dalam PSAK. Gitu ya. Ya jadi ukuran-ukuran selain yang ada dalam PSAK itu adalah MPM. Ya, jadi ukuran-ukuran yang memang jadi kepada dimodifikasi lah, ya. Ukuran-ukuran yang dimodifikasi oleh manajemen itu adalah MPM, ya. Oke. Nah, MPM sebagai subtotal dan beban yang digunakan oleh entitas dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan untuk mengkomunikasikan pandangan manajemen tentang suatu aspek. Ya. Oke, jadi ini adalah contoh-contohnya nanti ya. Oke, jadi banyak entitas menggunakan MPM, namun Dewan sengaja membatasi definisinya pada subtotal pendapatan. Oleh karena itu suatu ukuran seperti laba atau rugi yang disesuaikan, yang menyesuaikan total atau subtotal ditentukan oleh standar akuntansi adalah MPM, gitu ya. Oke, jadi intinya adalah dia adalah subtotal yang disesuaikan oleh manajemen, ya, yang menjadi alat manajemen untuk mengkomunikasikan, ya, ukuran kinerja dia, ya. Oke. Nah, digunakan, jadi intinya MPM itu adalah digunakan dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan, ya. Entitas mengkomunikasikan pandangan manajemen kepada pengguna laporan mengenai suatu aspek kinerja dan juga tidak tercantum dalam paragraf 118 atau secara khusus diwajibkan untuk disajikan. Jadi intinya yang di luar laporan keuangan itu adalah MPM, ya. Terserah dia mau pakai istilah-istilah apa, ya, tapi itu adalah selain yang ada dalam laporan keuangan itu adalah MPM, ya. Oke, karena definisi MPM mensyaratkan bahwa MPM merupakan subtotal, maka ukuran berikut ini bukan merupakan MPM, ya. Oke. Jadi subtotal pendapatan, ukuran aset liabilitas, rasio keuangan, ukuran likuiditas, ukuran kinerja non keuangan, ya, ini adalah dibilang bukan MPM. Jadi MPM itu adalah subtotal, ya. Oke. Lalu berikutnya, jadi dia adalah untuk komunikasi publik ya, presentasi investor. Ketika manajemen hanya menggunakan subtotal secara internal tanpa menyertakan komunikasi, maka subtotal tersebut tidak memenuhi definisi MPM. Ya, oke. Jadi dia harus menjelaskan ya ukuran kinerja apa yang digunakan. Ya itu namanya MPM.
Oke, subtotal hanya memenuhi definisi SPM jika digunakan oleh entitas dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan. Ya, oke, jadi misalkan dia ada komentar manajemen dalam annual report kan biasanya ya, oke, komentar manajemen, komentar dari direktur eksekutif, gitu kan? Oke. Lalu dalam siaran pers, presentasi investor dan sebagainya. Oke, jadi di sini misalkan ya, pengecualian laba rugi bruto itu bukan MPR. Nah ini juga EBITDA ternyata ada lingkupnya, EBITDA itu bukan MPR karena EBITDA itu disebutkan dalam PSHK ya, walaupun tidak ada dalam laporan keuangan ya, tapi EBITDA itu disebutkan dalam PSHK 48 ya. Impairment itu ada istilah EBITDA, jadi EBITDA itu bukan MPR kecuali misalkan EBITDA-nya dalam tanda kutip dimodifikasi ya, EBITDA impairment misalkan tambah lagi impairment, nah itu baru boleh jadi MPR ya. Oke, tapi EBITDA itu sendiri, jadi ibaratnya tadi istilah-istilah yang digunakan oleh manajemen untuk mengkomunikasikan keluar yang di luar laporan keuangan. Nah itu nanti harus dikomunikasikan dan harus direkonsiliasi, ya. Oke. Nah, lalu di sini juga bukan MPR tadi ya, laba rugi sebelum pajak itu udah jelas bukan MPR karena dia ada dalam laporan keuangan. Nah berikutnya ini adalah detail udah ya. Oke. Nah itu harus diungkapkan dan direkonsiliasi. Ya, nah misalkan contoh rekonsiliasi seperti ini. Nah, misalkan grup XYZ menggunakan ukuran kinerja yang ditentukan manajemen, yaitu laba operasional yang disesuaikan dengan komunikasi publiknya. Nah, misalkan dia bilang laba operasi sebagai komunikasi publik dia, ya komunikasi kepada luar. Nah, kalau itu dia laba operasinya itu dia modif, dia harus mengkomunikasikan dan harus ada dalam pengungkapan rekonsiliasinya. Ya, misalkan gini, rekonsiliasi seperti ini. Ya. Misalkan rekonsiliasinya seperti ini kita lihat. Jadi langsung aja ya. Nah, ini misalkan rekonsiliasi seperti ini. Ya. Kalau laba dia sesuai dengan IFRS atau PSHK harusnya 57. Gitu ya. Oke. Berarti laba SIDIS dalam laporan keuangan dia 57 tadi kan, gitu ya. Nah, dalam 57 ini termasuk apa? Termasuk di dalamnya adalah keuntungan dari pelepasan aset tetap. Nah, dia nggak mau nih dimasukin. Karena kan keuntungan aset tetap itu insidental, betul nggak? Dia jual aset itu kan nggak setiap hari gitu kan, dibantai paling setahun sekali, insidental. Itu, tapi dalam laba operasinya dia kan masuk, betul ya? Maka dia buang dulu, gitu. Dia buang, nggak dimasukin deh, karena ini insidental. Berarti dikurangi, berarti ya. Jadi kayak rekonsiliasi fiskal lah, berarti gitu kan? Oke, ada yang dikurangi, ada yang ditambahin lagi, gitu kan? Oke. Lalu dia bilang, labanya ini dia nggak mau tadi berarti ke ACI dong, nggak masuk penelitian dan pengembangan juga saya nggak mau masukin. Gitu ya, saya keluarin berarti di add back, betul nggak? Ya, ditambahin lagi karena labanya dia udah termasuk beban R&D. Ya, lalu juga ada tadi penurunan nilai goodwill, dia nggak mau ke ACI, nggak dimasukin harusnya, maka di add back lagi, betul nggak? Nah, maka laba menurut manajemen kalau berdasarkan PSHK harus 57, betul nggak? Tapi berdasarkan komunikasinya dia sama beban restrukturisasi, dia bilang juga nggak mau menjadi masukin, itu kan insidental, bukan yang repetition yang sehari-hari. Maka si manajemen bilang bahwa laba saya menurut kami itu adalah sebenarnya 65-100, tapi secara akuntansi berapa? 57. Nah itulah digunakan oleh manajemen untuk mengkomunikasikan kinerja dia misalkan. Laba saya sebenarnya 65-100 karena dilihat dari benar-benar core bisnisnya dia misalkan gitu ya, yang memang berulang-ulang ya. Oke, sementara menurut laporan keuangan itu harusnya tetap 57. Nah itulah komunikasinya, jadi harus direkonsiliasi. Jadi nanti pembaca juga tahu gitu loh, ya, bahwa laba operasi yang menurut dia itu adalah 65-100 itu dari mana sih gitu. Nah itu adalah MPR. Nah itulah standar baru itu dalam PSHK 15 yang ibaratnya perbarui lah seperti itu ya. Oke, ya jadi ini adalah isu-isu terbaru ya. Nah ini tadi cuma masalah ini aja, contoh rekonsiliasi. Nah tadi ya, yang 15 mensyaratkan entitas untuk menyajikan pos dan total tidak secara khusus dalam laporan kinerja keuangan juga pos dan total tidak diperlukan untuk memberikan ringkasan ya. Jadi pengaruh ke standar lain. Nah jadi nanti pengaruhnya gimana? Ini juga sama, untuk ke cash flow juga sama ya. Kalau cash flow juga nanti benar-benar nanti harus sesuai dengan substansinya. Selama ini misalkan kita beban bunga. Beban bunga itu kan selama ini ada buku acuan yang pakainya operating.
harusnya kan kalau beban bunga itu substansinya harusnya financing dong ya. Oke. Tapi ada buku-buku versi Amerika yang dapat yang kuliah juga dulu masuknya ke operasi. Harusnya itu masuk lagi ke substansinya bahwa beban bunga itu harus masuk ke financing. Ya. Jadi kadang ada pilihan untuk masuk operasi atau financing ya. Kadang-kadang ya harusnya secara substansi itu masuknya financing. Gitu ya, bukan lagi ke operating. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah yang pengaruhnya ke dalam standar terkait dengan laporan angsuran. Ya. Dividen revenue itu udah pasti investasi. Yang paling sering itu adalah sebenarnya beban bunga. Karena selama ini masih banyak menyatakan beban bunga itu operasi. Tapi sebenarnya secara substansi dia harusnya masuk ke financing gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Pengaruh standar lain seperti itu aja tadi terkait flow ya. Untuk yang lain-lainnya itu menyesuaikan ya karena ada penyesuaian istilah gitu ya. Ya maka standar lain pun akan menyesuaikan dengan istilah. Termasuk juga nanti ada laba per lembar saham itu juga akan berpengaruh karena laba per lembar saham itu kan tergantung dari laba yang kita gunakan gitu kan ya. Ya laba itu kan tergantung dari labanya gitu ya. Oke, nanti itu juga akan berpengaruh juga istilah-istilah yang digunakan nanti ya. Oke. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang berkenan ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Sita, Ibu Moderator kalau ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ahadi. Ini menarik banget ya. Sebenarnya kebutuhannya kalau di perusahaan itu sudah lama karena ada pihak yang perlu melihat kondisi perusahaan seperti apa, tapi jadi dengan yang sekarang belum comparable. Betul. Tapi kalau yang nomor satu kan tadi terutama perubahannya adalah di laporan laba rugi. Ya, betul. Jadi ke depan enak dong ya, untuk yang apalagi sekarang kan Indonesia lagi masalah yang beberapa hari terakhir ini diturunkan ratingnya dan lain-lain masalah di bursa. Betul. Ini berarti ikut bisa ini Bro, mengatasi yang masalah itu nggak Bro? Kalau dari sisi akuntansinya bisa membantu nggak? Karena kan jadi lebih transparan gitu, bisa lebih dibandingkan. Ya, pastinya ya. Kontribusi dari dunia akuntansi ini adalah untuk dunia bisnis ya, itu pastinya ini sangat relevan berarti kan ya, karena kan nanti para investor juga akan melihat bahwa mereka nanti nggak merasa oh ini kok nggak transparan misalnya gitu ya kenapa misalkan ya tadi kita gunakan katakanlah sebenarnya laba operasinya perusahaan itu sebenarnya berapa sih ya, harus jangan dicampur-campur dengan yang lain-lain gitu loh gitu kan. Jadi semua perusahaan itu seragam ketika dia membandingkan Bank A dengan Bank B atau misalkan PT A dengan PT B, ya itu sama sebenarnya definisi yang digunakan. Ya. Jadi dengan ini kalau tadi Prof bilang tahun ditetapkannya tahun lalu ya Prof. Berlaku efektif 2027. Tapi nanti pada saat penyajiannya, laporan 2027 kan nanti laporan perbandingan 2026. Ya. Nah, kalau perbandingan itu kan harus apple to apple ya. Jadi seolah-olah 2026 pun udah seolah-olah sudah menerapkan PSK ini. Jadi yang sekarang kan akan terbit nih laporan keuangan 2025 itu belum. Tapi sekarang 2026 ini perusahaan sudah harus menerapkan. Boleh menerapkan secara dini boleh. Tapi nanti sebenarnya efektifnya 2027. Ya. Jadi tapi nanti pada saat kita bikin laporan 2027 pembandingin 2026 harus sudah ada kan. Seolah-olah 2026 sudah menerapkan ini. Kalau gitu nggak mau kalau ke 2026 ini masih boleh. Yang lama ya. Tapi mau kamu berarti sudah harus siap-siap ya. Jadi dia punya mungkin paralel ya. Satu yang memang pakai PSK lama, satu dia paralel udah siap-siap pakai PSK yang baru ini. Jadi nanti pada saat 2027 dia nggak bingung lagi nengok belakang gitu palingnya. Jadi kayak paralel gitu. Ini merupakan tantangan nanti di dunia pendidikan juga, berarti perlu banyak perubahan juga nanti. Iya, di buku-buku teks juga masih banyak perubahan. Kurikulum, pengajaran juga ke mahasiswa, belum lagi studi kasus jadi bukan. Tapi juga menjadi ajang riset baru, riset barunya jadi banyak. Ya. Betul. Sebenarnya saya banyak pertanyaan juga, apalagi terkait MPM tadi Prof. Ya, karena MPM ini kan sekarang pun sebenarnya perusahaan itu bisa dibilang menginterpretasi masing-masing ya. Kalau misalnya kinerja misalnya kadang-kadang kita
Karena misalnya kalau kita calon investor mau lihat perusahaan, kemudian kita mengukur kinerja keuangan perusahaan, jadi apa ya? Kalau misalnya di financial highlight nggak ada Ya. angkanya, kita nggak bisa pakai, kan kita hitung sendiri. Betul, beda ya. Beda Ya. gitu. Iya, iya. Sekarang jadi ada MPM ini berarti perusahaan kan harus menunjukkan. Mengkomunikasikan, betul. Nah, sebelum pertanyaan kita buka ke floor, itu komunikasinya itu nanti harus di-disclose atau? Harus di-disclose dalam ungkapan. Misalkan ukuran dia untuk pakai ROI, misalkan kita investment. Selama ini kan ROI itu kan nggak ada rumus seragam. Bisa pakai operating income, bisa pakai net income gitu kan. Nah, misalkan tadi ibu bilang, ibu kok hitungnya beda. Mungkin dia pakainya operating income, tapi ibu pakai profit, misalkan net profit. Nah, ini harus mengkomunikasikan gitu. Bahwa ukuran ROI yang dipakai adalah operating income atau net profit misalkan. Ya. Mungkin nanti di notes to financial statement-nya. Ya, betul. Sehingga pembaca laporan keuangan itu memang bisa tahu, oh dia ukurnya pakai ini. Ya, betul. Oke. Baik, saya berikan kesempatan dulu ke floor. Oh iya, silakan Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erwin Hidrianto dari Universitas Nasional. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, Prof. Yang pertama terkait dengan sekarang ini kan sudah berlaku SHK-EP, jadi tes private, di mana tes private ternyata juga mengadopsi dari SHK 1 yang lama, jadi artinya lebih banyak seperti peningkatan pencegahan, kemudian imbalan pasca kerja dan lain-lain. Nah sekarang ini ternyata SHK 1 atau 2 sudah ada perubahan nanti, mana tadi seperti Prof sampaikan bahwa ada 3 aktivitas juga untuk teknologi, tas nasional, kemudian investment dan financing. Apakah ini juga nanti akan berubah lagi SHK-EP ini, SHK-EP yang sekarang ini? Karena saya yakin ini pasti akan berubah lagi. Jadi kita yang di lapangan ini yang repot. Terus yang kedua, kami kan juga kebetulan saya sebagai auditor juga di kantor Terbalik. Kami juga sekarang ini audit Pakbir, Prof. Nah, apakah ini ada dampaknya juga ke BLU untuk LO operasional? Apakah juga akan mengikuti yang SHK 118 ini? Karena di BLU sendiri kita tahu lah, ya beberapa operasional juga ada, investment pun juga ada, kemudian di financing pun juga. Jadi artinya apakah ini juga serta-merta akan BLU juga harus ikut? Karena BLU ini kan kita tahu bahwa mereka penerapannya kan kombinasi SHK dengan SPAP. Ini apakah juga akan mengikuti SHK 118? Saya kira itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan dulu, kalau gitu kita buka pertanyaan kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof. Saya Yusril Ahmad dari Universitas Mercubuana. Saya izin bertanya, kan berdasarkan penjelasan dari Prof yang sebelumnya, SHK 118 ini akan berlaku di 2027. Nah, apa latar belakang utama IFRS menerbitkan IFRS 18 hingga menggantikan IAS 1? Dan masalah apa yang paling ingin diperbaiki dari praktik penyajian laporan keuangan sebelumnya, selain mungkin dari laporan laba rugi? Dan selanjutnya, sebagai kita mahasiswa, bagaimana cara menghadapinya, maksudnya cara mempersiapkannya gitu, Prof, sebagai mahasiswa atas perbaikan atau perubahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ya? Baik, kalau gitu silakan Prof. Ya baik, Cinta. Pertanyaan. Pertama dari Pak Erwin tadi ya. Oke, dari Pak Erwin tadi, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, ada SHK-EP sekarang ya, baru berlaku 1 Januari 2025. Ya, lalu ada tadi yang terkait dengan BLU gitu ya. Oke. Nah, SHK-EP aja baru diterapkan gitu Pak ya, gitu ya.
Lalu ada SHK 201 udah berubah lagi gitu ya, mau cabut gitu kan ya, SHK 1 mau dicabut. Nah, kalau terkait dengan apakah nanti SHK EP ataupun BU nanti akan berubah lagi, sebenarnya bukan ranah saya untuk menjawab sih Pak ya gitu ya. Oke, karena apa? Karena itu nanti karena isu itu belum berkembang gitu ya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan Bapak nanti akan sampai ke IAI gitu ya. Itu isu tersebut bisa diwacanakan untuk didiskusikan gitu ya. Tapi kalau menurut saya Pak, kalau menurut pandangan pribadi saya ya, karena kan PSK 1 itu atau PSK 201 itu sebenarnya kan dia menjadi induk ya, menjadi ibaratnya master of dari semua penyajian laporan keuangan ya. Jadi artinya bisa saja nanti SHKEP pun akan mengikuti Pak. Karena seperti ini, misalkan katakanlah organisasi entitas yang berorientasi non laba ya, itu kan sebenarnya acuannya kan PSK 201 kan, PSK 1. Kenapa dia jadi isap gitu loh ya, entitas berorientasi non laba, karena memang acuannya adalah PSK 1 sebenarnya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan EP pun nanti bisa mengikuti itu. Saya menurut pandangan saya ya, itu bisa jadi seperti itu teman-teman ya, karena PSK 1 itu menjadi itu apa ibaratnya master dari semua penyajian laporan keuangan ya gitu. Jadi ibaratnya ini juga membawahi laporan keuangan, ibaratnya standar-standar bawahnya lah ibaratnya gitu ya. Oke, karena seperti entitas orientasi non laba atau SHKEP pun acuannya pun sebenarnya dalam penyajian itu adalah di PSK 1 ibaratnya atau PSK 201. Tapi karena itu belum menjadi isu nasional lah ibaratnya Pak ya, kita tenang aja lah, kita pakai SHKEP yang sekarang ada dulu aja ya, karena itu belum didiskusikan ibaratnya belum menjadi ibaratnya apa, belum ramai lah isinya gitu ya. Oke ya, mungkin nanti setelah 2027 ya, karena ibarat ini SHKEP pun sekarang kita baru banyak tertatih-tatih juga gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang masih belum aware gitu loh ya, bagaimana penerapan pertama kali nih, karena kan 2025 ini berarti 2025 kemarin kan penerapan pertama kali, sekarang Bapak sebagai auditor berarti kan mengaudit 2025 gitu kan ya, banyak yang belum menerapkan tuh. Nah itu dulu kita fokus Pak. Jadi mungkin karena isu itu belum berkembang, jadi artinya kita masih mengikuti SHKEP yang sekarang Pak. Itu juga dalam BU. Seperti itu Pak tanggapan saya. Makasih Pak. Ya, ada lagi yang belum yang Pak yang BLU. Ya, sama sekalian itu ya. Oke. Lalu yang kedua dari Mas Pak tadi ya, namanya tadi siapa? Nasril ya. Oh Nasril, oke, Nasril. Oke, tadi seperti yang saya katakan di awal, backgroundnya kenapa ya? Kenapa PSK 118 itu terbit menggantikan PSK 1 atau 201? Itu tadi, karena latar belakang itu adalah karena tadi operating income itu tadi formatnya bervariasi. Ya, tadi kalau saya sebutkan tadi before-nya, operating income tadi di situ adalah termasuk lain-lain, betul kan gitu ya? Ada juga perusahaan lain yang operating income itu jangan masuk lain-lain dong gitu. Ya, tidak termasuk misalkan beban bunga dan juga pendapatan dividen misalnya. Ya, tapi ada perusahaan yang memasukkan. Nah, jadi kan tidak seragam, betul kan? Nah, PSK 118 ini tujuannya adalah untuk menyeragamkan. Ya, untuk menyeragamkan format dari laporan keuangan supaya definisi operating income bagi saya dan juga bagi PT, bagi Nazril, kita bagi Azril tadi sama gitu, nggak berbeda-beda seperti itu. Jadi penyeragaman istilah, ya, dan juga mana kategori-kategori yang harus dimasukkan, itu latar belakangnya. Nah, sebagai mahasiswa tentunya untuk mempersiapkan diri ya, salah satunya dengan mengikuti seminar ini sebenarnya udah mempersiapkan diri, itu prosesnya. Ya, jadi nanti dengan yang didiskusikan dengan dosennya, misalkan dosennya nanti berbeda gitu ya, hari ini dosennya nggak masuk, nggak hadir misalnya gitu ya, nah Anda bisa mengajukan itu bahwa ada PSK baru, nah itu kan kebaruan. Jadi membutuhkan juga insight buat pengajarnya gitu ya, karena juga ini karena baru, ya karena belum tentu semua pengajar juga aware dengan hal ini. Ya karena tadi Azril udah masuk ke sini, berarti bisa memberikan insight-insight baru tersebut pada dosennya. Kan dosen juga bisa belajar dari mahasiswa kan, berarti gitu ya, karena ada insight baru tadi. Ya. Terima kasih Prof. Adi. Dipersilakan kalau ada pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu dan dari mahasiswa. Kelihatannya kan memang ini dengan lebih jelas biaya atau beban operating tadi akan masuk operating gitu, kemudian yang dari investasi akan masuk investasi kan memang dan tujuannya juga memang diharapkan jadi lebih transparan dan bisa dibandingkan teman-teman. Tapi kok jadi terpikir gini juga ya Bro, apakah misalnya ketika perusahaan
yang income-nya oke, dia sudah jelas perusahaan ini misalnya perusahaan katakanlah misalnya kayak Indofood misalnya gitu ya, yang dia bisnis intinya adalah misalnya dari satu produk itu misalnya gitu ya. Tapi ketika kan ini nanti sampai ke laporan keuangan konsolidasi kan, Prof? Nah, ketika dikonsolidasikan ada anak-anak perusahaan yang bisa dibilang bukan ada di core tapi dia pendapatannya mungkin income-nya besar gitu. Nah, itu apakah ada batasan juga atau perusahaan tuh masih dikasih kebebasan menentukan mana yang masuk operating lagi, mana yang masuk investasi lagi gitu. Kan kalau tadi misalnya perusahaan sekuritas atau tadi reksadana ya sudah jelas memang itu produknya dia gitu ya. Kalau manufaktur jelas produknya, tapi untuk yang sesama industrinya sama gitu, apakah ada celah itu lagi gitu? Jadinya malah jadi banyak terbuka yang tadi interpretasi perusahaannya gitu. Oh, jadi maksud Ibu misalkan tadi kayak Indofood punya anak perusahaan yang Iya. beda core. Iya, beda core. Ya, beda core. Tapi core-nya selain tadi bank sama sekuritas ya misalkan. Iya, iya. Ya. Tetap di manufaktur nih. Tetap manufaktur ya. Nah, kemudian ada anak perusahaan yang core-nya sama. Core-nya sama. Atau dia masih satu lini kan? Ya. Kalau masalah tuh kayak Ya, hulu lah gitu ya. Gitu. Betul. Nah, tapi ada income yang bukan berasal dari core bisnisnya yang ya. besar misalnya. Betul, betul. Apakah harus dilaporkan juga itu masuk ke yang tadi dalam operasi atau dia masuk balik lagi ke lain-lain ya? Oh, sebenarnya itu masuk ke lain-lain, Bu. Lain-lain, karena kan dari jelas bahwa yang memang benar-benar spesifik itu hanya bank sama sekuritas tadi. Kalau yang lain misalkan dia dagang, jasa misalkan gitu ya, dia misalkan punya sewa, ya berarti kan itu nanti termasuk kategorinya itu nanti pada saat dikonsol misalkan ini, anak perusahaannya itu misalkan pendapatan sewa itu merupakan pendapatan utama, misalkan gitu ya. Sementara bagi induk itu bukan pendapatan utama karena dia bukan sewa. Maka nanti pada saat dikonsol pun akan mengikuti pendapatan sewa itu jadi utama, gitu. Ya, tapi pendapatan sewa nanti bisa ada dua, pendapatan sewa yang utama, ada pendapatan sewa yang lain-lain. Gitu. Misalkan induknya itu pendapatan sewa itu buat dia adalah lain-lain, gitu ya. Oke, tapi bagi anak pendapatan sewa itu utama. Jadi nanti di laporan konsol akan ada dua pendapatan sewa yang ada yang utama, ada yang lain-lain. Gitu. Jadi tetap terbuka kemungkinan bahwa tadi satu pendapatan sewa dia bisa masuk dia utama, ada tapi bisa juga masuk ada lain gitu. Ya. Nah itu sepanjang nanti harus diungkapkan juga. Harus pasti betul. Ya, begitu. Baik, kita beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa. Iya Bu, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sutaki dari Bisnis dan Informatika. Mungkin ini agak sedikit pandangan saja Prof. Ali. Jadi kalau dari penjelasan tadi, saya memikirkan ini sebetulnya jadi agak bias nih ketika kita melakukan comparable untuk ukuran kinerja tadi kan. Ketika tadi kinerja manajemen itu kan dia mengoparkan bahwa ada yang bisa masuk dia statement, ada yang tidak masuk. Nah, ketika kita melakukan riset mungkin ya nanti kedepannya kalau sekarang kan ukuran kinerja misalnya ROA atau ROA itu pasti ya, karena ada ukuran yang nanti ketika misalkan diterapkan, apakah nanti akan menjadi bias ya ketika kita membandingkan antara beberapa perusahaan tadi, karena tadi dia statement bahwa ini tidak dimasukkan. Kalian ingin memberikan isu kepada investor laba yang lebih tinggi gitu ya. Nah yang ini dia memasukkan. Apakah nanti ini dengan penerapan tadi akan transparansi dan ini, tetapi ketika kita mengukur ini adalah dari sisi riset nih, apakah jadi menjadi ukurannya itu tidak pasti? Itu mungkin mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ita ya. Sutarti, Pak. Oh ya, Sutarti ya. Oke, jadi kalau dari sudut pandang peneliti nih Bu ya, ini mungkin jadi akhirnya jadi berkembang nih. Ini nanti mungkin bisa diseminarkan juga gitu ya, dampak PHK non terhadap penelitian gitu kan, penelitian. Tapi kalau menurut saya Bu, memang sebenarnya tadi kan tujuannya kita mengkomunikasikan itu adalah supaya transparan gitu ya.
Karena ukuran ROA bagi PTA sama PTB mungkin beda. Yang satu mungkin ROA-nya itu benar-benar total aset. Yang satu lagi misalkan hanya total investasi saja gitu kan. Oke. Nah dari sudut pandang peneliti berarti kita harus konsisten gitu ya. Misalkan kita hitung ulang sendiri aja kalau menurut saya ya. ROA yang kita gunakan oleh peneliti itu apa? Jadi misalkan ROA yang komunikasikan manajemen nilainya 1,2 misalkan. Nah yang dia gunakan beda dengan PTB. Ya berarti kan sebagai peneliti kita harusnya jangan ambil yang SIB dong. Ya, karena ROA yang digunakan PTA sama PTB definisinya beda. Berarti kita sebagai peneliti menurut saya pulang sendiri. Ya, supaya menghasilkan ROA yang sama antara PTA dengan PTB dengan versi kita dengan versi peneliti seperti itu menurut saya. Gitu. Kasih dulu starting. Ya. Ibu masih ada yang ditemukan? Baik. Silakan Pak Adli. Terima kasih Prof. Saya Adli, dosen WLB. Yang saya baca itu ada 3 driver yang memicu munculnya PSAK 118 ini. Salah satunya adalah kecenderungan meningkatnya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia ke depan. Itu nanti ke depan di mana keterbatasan APBN itu sekarang didorong pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun infrastruktur kerjasama dengan pihak swasta. Nah, yang ini saya tanyakan ke Prof. Ahalik, itu format sebelumnya, sebelum PSAK 118 ini seperti apa? Ya, contoh misalnya ada satu swasta dia bangun jalan di daerah. Kayak di Jawa Barat misalnya di Pemda Jawa Barat, tanahnya kan punya Pemda, ya kemudian dibangun oleh pihak swasta. Pengakuan pendapatannya itu katanya ya berbeda ya sebelum perlakuan 118 dengan setelah. Ya saya mohon Prof. Alik membedah lebih dalam tentang hal ini. Terima kasih. Adli, ya makasih Pak Adli ya. Oke. Kalau yang tadi Bapak katakan itu kan maksudnya ke PSAK terkait dengan konsesi ya Pak ya. Oke, misalkan tadi kayak jalan tol, tanahnya itu punya pemerintah, nanti dibangun oleh swasta, jalan tolnya gitu ya, atau MRT ya, lahan relnya itu punya pemerintah, tapi keretanya punya MRT yang dari Jepang misalkan seperti itu. Nah itu nanti maksudnya PSAK-nya konsesi Pak, konsesi jasa. Nah konsesi jasa itu nanti dalam hal nanti pelaporan keuangan itu sama Pak dengan menggunakan PSAK 118. Cuman yang membedakan adalah bagaimana mereka mengakui pendapatan. Karena kan nanti dalam konsesi jasa itu kan tergantung perjanjiannya. Ya misalkan nanti apakah setelah 40 tahun itu nanti jalan tolnya bisa jadi milik pemerintah atau enggak? Gitu kan? Itu tergantung perjanjian pertama. Perjanjian kedua adalah misalkan pemerintah misalkan mendapatkan hak untuk mengoperasikan. Nanti pada saat setelah 40 tahun kembali lagi pada si swasta. Jadi tergantung perjanjiannya. Ya ada yang mengakui sebagai intangible asset, ada yang mengakui sebagai langsung sebagai pendapatan seperti itu. Jadi kalau untuk format laporan keuangan sama Pak, menggunakan PSAK 118. Yang membedakan adalah bagaimana mereka mengakui pendapatan, bagaimana tergantung dari perjanjian-perjanjian. Nah itu masuk ke PSAK terkait dengan konsesi jasa. Tapi kalau untuk format laporan keuangan sama menggunakan PSAK 118. Ya, yang membedakan itu hanya nanti apakah itu nanti menjadi intangible asset atau misalkan dia langsung menjadi pendapatan. Karena kan tadi misalkan dia punya hak untuk mengoperasikan, itu berarti nanti akan ada namanya intangible asset. Ya, atau nanti setelah 40 tahun itu nanti barang itu akan menjadi milik pemerintah dan seterusnya. Nah itu nanti tergantung dari PSAK konsesi jasa. Tapi kalau format laporan keuangannya itu sama masih menggunakan PSAK 118 tadi. Itu Pak Adli. Ya, kasih Pak. Terima kasih Prof. Ahalik. Pak Adli, ada yang masih mau disampaikan? Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan mahasiswa, ya boleh mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Ahalik. Perkenalkan, saya Khairul Nisan Sakitri. Dan tadi kan Prof sudah menjelaskan ya, PSAK 118 itu bahwa standar akuntansi baru yang meningkatkan transparansi dan konsistensi laporan laba rugi melalui kewajiban subtotal laba operasi dan klasifikasi beban yang lebih ketat. Prof, saya ingin bertanya, apa kompetensi baru yang wajib dimiliki akuntan dan mahasiswa akuntansi agar siap menghadapi penerapan PSAK 118 di dunia kerja? Ya, oke.
Siapa tadi Pak Kairunisa ya tadi ya? Ya Kairunisa. Oke. Kompetensi apa? Sebenarnya kan ada undang-undang baru ya nanti ya. Ada undang-undang baru bahwa dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan terkait dengan BUMN ataupun TBK, itu nanti direktur keuangannya ataupun orang yang menyajikan laporan keuangan itu harus memiliki sertifikasi profesi. Ya. Nah itu udah persiapan dari sekarang. Jadi nanti lulus dari S1 mercubuana gitu ya, S2, ya itu harus meningkatkan kompetensi tadi. Ya, target kita tuh harus CA misalkan, atau CPA ataupun CPMA, gitu kan? Nah itu harus memiliki gelar salah satunya. Ya, yang paling umum adalah CA. Jadi katanya misalnya gini, CA Chartered Accountant itu kan diterbitkan oleh IAI, lalu ada CPA oleh IAP, ada CPMA dan IAP. Ya katanya gini, ini jokesnya gitu ya, jangan mengaku akuntan profesional kalau tidak memiliki salah satu dari itu. Ya, jadi artinya itulah kompetensi yang harus kita siapkan dari sekarang. Ya, jadi sekarang sudah mulai cari-cari tahu bagaimana nanti ujian CA, karena ujian CA itu sebenarnya adalah mata kuliahnya itu mata ujian itu apa yang udah kita pelajari di S1, gitu ya. Jadi udah mulai dipersiapkan ya untuk nanti mengikuti ujian-ujian itu. Ya karena tadi jokesnya, karena yang dibilang akuntan profesional itu adalah akuntan yang memiliki terlibat atau menjadi anggota asosiasi profesi. Which is kalau mau menjadi anggota asosiasi profesi yang menjadi anggota utama itu harus memiliki gelar-gelar tadi. Dan juga dalam undang-undang terbaru nanti ya, undang nomor 34 kalau nggak salah, ya. Nanti untuk yang menyiapkan laporan keuangan itu harus memiliki gelar CA. Ya, makanya sekarang banyak BUMN yang memang direktur-direktur keuangannya itu dipersiapkan. Ya, jadi mereka direktur keuangannya, ya misalkan budgetingnya dan sebagainya itu dipersiapkan untuk mendapatkan CA semua. Karena itu nanti akan menjadi syarat. Gitu. Jadi kalau kita memiliki misalkan CA tadi ya, otomatis kan kompetensi kita akan terjaga karena setiap tahun kita wajib untuk memelihara kompetensi tersebut dengan mengikuti pelatihan, ya, mendapatkan SKP. Jadi nanti otomatis kita akan aware gitu dengan memiliki gelar tersebut karena harus dipertahankan. Pertahanan gelar itu adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga kita akan nggak ketinggalan informasi terbaru seperti itu. Ya, jadi karena akuntansi itu kan dinamis ya, akuntansi itu sangat dinamis. Jadi artinya jangan takut akuntansi itu diganti oleh AI atau robot. Ya, oke. Dia sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman karena dia banyak menggunakan tadi professional judgment yang ibaratnya itu tidak akan digantikan oleh AI. Ya, oke. Karena professional judgment itu adalah berasal dari keahlian, keterampilan, pengalaman, pendidikan yang cukup sama seperti di standar umum audit ya. Standar umum audit itu kan banyak menggunakan professional judgment. Professional judgment itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki pendidikan, pelatihan, pengalaman yang cukup gitu. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki kompetensi itu, kita tidak bisa berharap dia bisa atau dipercaya untuk memberikan namanya professional judgment. Gitu. Karena akuntansi itu prinsipnya sekarang adalah memberikan judgment profesional. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Halik. Jadi untuk teman-teman mahasiswa kan dalam mungkin 1-2 tahun lagi sudah akan terjun ke dunia profesional. Ya. Yang dari akuntansi peluangnya masih banyak kalau di lapangan pekerjaan ya Prof. Jadi bukannya memang beberapa tahun terakhir kan ada hasil survei yang bahwa pekerjaan akuntan itu akan tergantikan oleh robot gitu, oleh AI. Tetapi banyak sebenarnya yang tidak bisa tergantikan oleh mesin gitu ya, tetap judgement tadi, pengalaman gitu ya, tetap ada yang tidak terganti oleh mesin. Nah sehingga akuntan, nah rekan-rekan mahasiswa nanti yang lulus kan akan menjadi akuntan, harus menjaga profesionalismenya sebagai akuntan. Caranya gimana? Salah satunya tadi dengan mengambil kompetensi sertifikasi CA tadi seperti yang disebutkan Prof. Halik ya. Nah ini Prof sekalian yang mengenai kompetensi ya, sebenarnya kesiapan KJA-nya gimana Prof? Kesiapan auditornya juga gimana untuk yang 118 ini kan implementasinya sudah segera gitu ya, tapi secara bersamaan kan berarti SDM-nya sudah harus ini juga gitu. Ya, ini
sebenarnya kembali lagi kepada masih sebenarnya gini, ketika kita dihadapkan oleh misalkan SKKEP kemarin ya, itu kan berlaku efektif 2025 dan para auditor sekarang kan sedang audit 2025 dan banyak klien-kliennya belum menerapkan. Mau nggak mau kan mereka harus belajar kan, gitu. Jadi kadang kita mempersiapkan itu karena kondisi gitu. Jadi mau nggak mau kalau kita tadi memiliki gelar ini segala macam dan kita sebagai praktisi juga auditor, ada kondisi yang memang dalam tanda kutip kita akan terpaksa untuk mengikuti, ya. Gitu. Jadi ada kondisi yang memang kita punya inisiatif sendiri, gitu ya. Oke, jadi karena kita mungkin nggak punya kepentingan, tapi kita mau tahu insight-nya seperti apa, nah itu lebih bagus. Ada kondisi yang memang memaksa untuk terpaksa harus belajar, gitu sih jadinya. Jadi itu tergantung lagi pada siapa. Jadi artinya ini, kalau memang kita tidak memiliki kompetensi, misalnya kita tidak ngomong upgrade, itu kan berarti menyalahi etika. Kenapa saya bilang menyalahi etika? Karena dalam salah satu prinsip etika adalah kompetensi. Kalau misalkan auditor, dosen tidak mengupgrade ilmunya, gitu kan? Menurut saya itu melanggar etika. Dan di dalam standar etika pun menyebut demikian. Seorang dosen, seorang praktisi di bidang akuntan publik, auditor ataupun kajian, dia harus memenuhi prinsip etika. Di mana prinsip etika itu salah satunya adalah kompetensi. Dia harus selalu meningkatkan kompetensinya. Ibaratnya kayak auditor, kajian, itu melayani publik. Kalau dia tidak berkompetensi, berarti dia salah dong, ya. Dia kan memiliki tanggung jawab terhadap kualitas dari pekerjaan dia, ya. Ibaratnya kita nggak mau dong beli barang jelek, berarti gitu kan. Ya kita mau beli barang yang dari orang yang memiliki potensi yang bagus. Nah itu adalah sebenarnya tanggung jawabannya kita. Dengan kita ibaratnya meningkatkan potensi kita gitu. Karena itu memang jelas diatur dalam prinsip etika dan etika akuntan ya, gitu. Kode etik akuntan Indonesia, gitu. Jadi di kode etiknya sudah ada ya, Prof. Tinggal di tanggung jawab personnya ya untuk melaksanakan itu. Sebelumnya selamat datang Prof. Isti. Terima kasih kehadirannya. Sepertinya kita sudah di ujung waktu ya. Kita sudah di ujung waktu. Mungkin ini yang terakhir, Prof. Sebenarnya kalau implementasinya di luar negeri itu sudah gimana sih, sudah mulai atau dan ada terlihat hasil gitu atau gitu? Ya. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri kan tergantung dari negaranya ya Bu ya. Oke, kadang ada yang memang negaranya itu adopsi. Misalkan kalau negara-negara yang Eropa yang memang mereka awalnya memang udah IFRS, ya itu mereka udah secara big bang, gitu, udah otomatis lah gitu ya. Oke, tapi kalau kita itu kan misalkan kalau IFRS 18 ini berlaku efektif 2025, misalkan kalau di negaranya sana, kalau kita ada jeda 2 tahun seperti itu. Ya, tapi kita sebagai di Indonesia itu kita nggak ketinggalan amat sih, ya. Karena kita berusaha biasanya setahun. Misalkan IFRS-nya berlaku 2026, kita 2027 seperti itu. Ya, dan kita juga sebenarnya lebih advance ya, misalkan dari katakanlah dari Vietnam. Ya, Vietnam itu jauh di bawah kita tentang IFRS-nya. Thailand juga ya, karena waktu itu saya sering ngajar di Thailand gitu loh, ngajar IFRS. Padahal sebenarnya di kampus seperti saya ngajar di salah satu kampus, sebenarnya itu di kampus sebelahnya itu ada kampus kayak UI-nya mereka gitu loh. Ya, Tamasan itu kan berarti kayak UI-nya mereka gitu ya. Tapi mereka ngundang kita gitu dari Indonesia untuk mengajar IFRS di sana. Padahal mereka kan bisa ngambil dari kampus sebelah kan, gitu loh. Jadi mereka lebih mengundang kita gitu dari orang Indonesia. Jadi saya juga ngajar di sana di Thailand tersebut. Iya, jadi kita juga nggak ketinggalan. Ya, seperti itu. Memang seharusnya kita lebih maju ya, lebih maju ya. Gitu. Nah ini rekan-rekan mahasiswa ya, untuk lebih semangat jadi kuliahnya, nggak yang menunda-nunda, karena kita bersaingnya bukan hanya di dalam ya, tapi juga dengan negara luar, apalagi terutama di ASEAN, gitu ya Prof ya. Baik, untuk seminar kali ini akan kita cukupkan karena ini sudah ujung waktu. Terima kasih banyak pada Prof. Ahli yang kami banggakan sebagai alumni Universitas Mercubuana. Saya juga alumni Universitas Mercubuana. Kemudian juga atas paparannya hari ini. Semoga banyak membawa manfaat untuk kita semua, para dosen dan juga mahasiswa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.